Ini ya, kamu kerja jujur di negara Wakanda, ajur Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. PRT, di mana PRT? Jasad pria tanpa identitas pertama kali ditemukan penggembala sapi di lahan terbuka. Yuda Bila, semasa bertugas almarhum pernah menjadi saksi dalam sejumlah kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Dari beberapa video ini kita sudah tahu ya, betapa mengerikannya orang jujur yang kerja di Wakanda. Jadi ingat ya, kita bahas tentang negara Wakanda ya, bukan Indonesia ya. Kalau orang Indonesia mah orangnya jujur-jujur semua ya. Bahwa kalau kamu kerja di Wakanda, ini bisa jadi kamu terancam nyawanya. Karena kejujuran kamu ini bisa mengancam para koruptor. Dan kamu bisa kehilangan nyawa juga gara-gara atasanmu itu nggak dapat uang dari hasil mel-melan. Gara-gara kamu salah satu stafnya itu kerjanya jujur. Ya tau lah ya kalian tuh mel-melan itu apa. Ya kalau nggak tahu mel-melan apa, itu ikan lah ya. Jadi kalau kamu mau bisnis ya, itu kamu harus kasih ikan, terutama ke para pejabat. Jadi tahu kan ya, biar bisnismu lancar kamu harus kasih ikan. Karena kalau kamu nggak ngerti apa itu ikan, nggak ngerti apa itu mel-melan ya, jangan-jangan kamu adalah salah satu pekerja yang jujur yang akan terancam karir kamu, apalagi nyawa kamu. Jadi hati-hati ya, karena kamu nggak akan lama dan nggak akan kemana-mana juga. Kalau nekat ya, tetap jujur, yang bisa kamu dibuang ke ujung dunia, dibuang ke cabang pelosok pedesaan, yang bikin kamu jauh dari keluarga, jauh dari istri, jauh dari anak. Dan hal ini terjadi di sekitar kita kok. Misalkan ya, cerita ayah saya ya, dimana dia itu punya sahabat kental ya, seorang aparat, dan dia posisinya itu pegang bendahara loh. Dan orangnya itu jujur sekali Pak. Jadi kalau ada uang yang sumbernya itu lucu-lucu, dia nggak mau urus, nggak mau pegang. Jadi uang yang dia pegang itu harus jelas ya arahnya kemana, keluarnya ke siapa. Jadi nggak ada ceritanya ada uang yang tiba-tiba buat nganter para pejabat ke temu sama LC, nggak ada ceritanya. Jadi orangnya bersih banget. Dan orang seperti ini ya, sahabat ayah saya ya, itu kemana? Ya, dia dibuang ke pedesaan, jauh dari istrinya, jauh dari anak-anaknya, apalagi ya ditempatkan di posisi yang sangat tidak strategis. Nah, ngeri kan? Dan cerita kedua ini dari saya sendiri ya, saya pribadi, dimana saya pernah berada di posisi itu yang bisa mecat orang. Jadi bukan karena saya punya kuasa terus sembarangan mecat orang, enggak. Karena saya itu dulu terbiasa ya ngecek kerjaan tim itu seperti apa, sampai di mana progresnya, terus ada kendala apa. Ya kita kan sebagai yang memiliki posisi lebih tinggi dari mereka kan, kita ya harus bisa menjadi solusi buat mereka kan. Nah karena sering ngecek ini ngecek itu, akhirnya ketemu nih temuan nih, dimana salah satu anak ini melakukan tindakan fraud atau korupsi. Ketawanya dari mana? Ketawanya ya dari salah satu klien si anak ini, bahwa kliennya itu sebenarnya sudah pernah melakukan pembayaran termin 1, termin 2 itu sudah mereka lakukan. Tapi ternyata sama si anak ini dimakan sendiri. Jadi uangnya tuh nggak masuk ke perusahaan ya. Dan ini benar-benar jadi masalah karena perusahaan itu dirugikan. Dan apa yang saya lakukan berikutnya? Ya saya SP3 si anak ini, saya pecat. Karena ya mau saya kasih SP2, ternyata dia sudah melakukan pelanggaran sebelumnya di pimpinan sebelumnya, sebelum saya. Begitu giliran saya, loh kok udah SP3 berarti ya udah tinggal pecat aja. Dan ini saya masih punya hati ya, saya nggak blacklist si anak ini ke perusahaan-perusahaan lain ya. Jadi dia masih bisa bebas bekerja di perusahaan lainnya dengan gayanya dia yang suka fraud ya, terserah lah. Tapi at least ya dia masih punya keluarga, keluarganya butuh makan ya, saya masih punya hati ke sana. Tapi apa yang saya dapatkan beberapa bulan kemudian ya, saya gantian dipecat Pak. Dipecat sama siapa? Sama manajemen. Jadi dianggap saya bekerjanya tidak mampu, tidak capable, ya dibuat-buat lah, ngarang cerita lah intinya buat bikin saya dipecat. Akhirnya ya saya mengundurkan diri. Ya mau apa bertahan di sebuah perusahaan yang manajemennya kacau seperti ini. Jadi sebenarnya kita tuh udah ngerasa ya bahwa kita tuh harus melindungi perusahaan
dari parasit-parasit ya yang merusak perusahaan tersebut. Tapi ya kayaknya manajemennya sendiri juga termasuk parasit ya. Karena gini loh, nggak mungkin ada sebuah perusahaan itu mau karyawannya korup, karyawannya fraud, itu nggak mungkin. Dan nggak mungkin juga ada satu anak ya yang posisinya entry level ya, tapi bisa korup, bisa fraud itu bertahun-tahun. Nggak mungkin dia sendirian. Pasti ada yang posisinya entah mungkin lebih tinggi, atau dia yang pegang kunci ya, dia terancam karirnya gara-gara saya, terus akhirnya dia make a move duluan yang bikin saya kelihatan jelek. Tapi it's okay, nggak ada masalah, karena buat saya pribadi begitu keluar dari perusahaan sana ya rezeki dari sisi lain. So buat kamu yang masih pingin kerja ikut orang ya dalam suatu perusahaan yang ternyata manajemennya busuk, suka sama fraud ya, merugikan perusahaan ya, apa yang harus kamu lakukan? Sebenarnya ada dua. Kalau enggak kamu ikut arus ya, ikut korupsi, ya kamu diem aja, menjadi invisible, tak terlihat buat manajemen. Ya jeleknya kalau kamu melakukan ini ya karir kamu ya di situ-situ aja mentok. Ujung-ujungnya juga ada kemungkinan di PHK juga sih, karena kamu dianggap nggak berguna ya. Tapi kalau misalkan kamu show off ya, kamu kelihatan hebat ya, akhirnya kan kamu akan dilihat sama manajemen. Dan kalau manajemennya ini sudah rusak ya, sudah memang menjadi bagian dari fraud ya, akhirnya kamu mau nggak mau, suka nggak suka ya, jadi ikut korupsi. Jadi sebenarnya ini menjadi buah pikiran ya, bahwa bisa jadi koruptor yang ada di negara Wakanda ya, so ini kita bicara negara Wakanda soalnya, itu bukan karena dia jahat, bukan karena dia korup, tapi karena dia ikut sistemnya aja. Jadi sistemnya sendiri itu sudah korup. Dan ini bisa kita lihat ya dari perusahaan-perusahaan yang suka banget sama ABS ya, asal bapak suka. Jadi melakukan semuanya, melakukan apa yang melakukan pekerjaan itu based on asal bapak senang atau asal bapak suka. Nah, kalau sudah ada perusahaan yang melakukan hal ini, pastinya tidak ada inovasi, dan pastinya ya bisa jadi ada kerjasama untuk korupsi. Jadi siapa yang relate sama cerita yang saya ceritakan barusan, atau kamu punya cerita yang mirip-mirip nih, jadi tulis di kolom komentar ya, karena ya mungkin bakal seru banget. Karena ya kita bisa melihat ya, apakah pekerja jujur ini dibutuhkan sama perusahaan? Belum tentu. HRD mungkin melihatnya ya kamu harus jujur ya, iya pas sebelum masuk kamu orangnya jujur, tapi begitu sudah masuk dalam perusahaan yang manajemennya korup, ya sudah, kamu akan menjadi koruptor berikutnya. Dan sementara owner itu beda ya. Owner mungkin akan seneng banget sama karyawan yang kerjanya jujur, sama karyawan atau tangan kanan ya, karena tangan kanan itu kan selalu berhubungan sama dia tuh. Tangan kanan, sekretaris, itu pengennya dapatnya yang jujur, karena kejujuran itu membantu si owner. Itu dari sisi owner ya. Tapi kalau dari manajemen itu belum tentu, Pak. Karena yang namanya manajemen itu ada kepentingan. Kepentingan apa? Kepentingan membela karirnya diri masing-masing. Dan jangan sampai ada satu orang yang jujur itu menjadi benalu, yang membuat mereka nggak bisa dapat mel-melan, nggak bisa dapat ikan ya. Dan buat kamu yang kerjanya jujur ini bisa jadi masalah buat mereka. Lucu ya kalau kerja di negara Wakanda ya. So gimana nih kalau kamu menghadapi hal yang seperti ini? Kamu mau jadi orang yang diem aja, invisible, tak terlihat lah intinya, biar kamu tetap bisa kerja jujur, kerja halal, kerja bagus ya, tapi nggak kemana-mana, boro-boro naik jabatan ya, nggak mungkin nggak terlihat. Atau kamu lebih milih karir, lebih milih mendekati manajemen yang kerjaannya fraud kayak seperti ini, dan ikut masuk ke pusaran mereka. Ya kayaknya kalau kita lihat wamen kita ya, mantan wamen sih karena dia udah dipecat ya, si Immanuel Ebenezer ya, itu bisa jadi
Dia mungkin tadinya udah teriak-teriak ya, udah teriak-teriak capek buat pemberantasan korupsi ya, tapi nggak ada yang dengerin karena di sekitar dia itu semuanya korup semua. Akhirnya dia melakukan apa ya? Dia mengikuti arus aja, dia ikutan korup. Sial aja ya, dia udah ikutan korup, dia kena OTT KPK. Nah, ini sial banget nih. Dan orang seperti Noel di dunia pemerintahan itu mungkin nggak cuma 1-2. Mungkin yang tadinya kerjanya jujur ya akhirnya ikut arus aja. Biar apa? Biar dia bisa bertahan di posisi tersebut. Kan gitu. Gimana menurut kamu? All you need to know is that we're holding on. We rise up.